Hai Movie N, balik lagi di channel Final Movie. Nah, hari ini Final Movie mau nyeritain seluruh alur cerita film The Croods. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film, tokoh utama yang bernama Ip bercerita singkat tentang keluarganya The Croods, di mana keluarganya adalah manusia gua. Hampir setiap hari mereka menghabiskan waktu di dalam gua, karena ancaman yang di luar begitu mengerikan. Dulunya mereka juga memiliki tetangga, tapi semuanya telah habis dan hanya tersisa keluarga The Croods. Keluarga mereka bisa bertahan hidup karena ayah Ip yang bernama Grug sangat kuat. Dan juga Grug mengikuti aturan dan melarang semuanya karena dianggap buruk oleh Grug. Tapi cerita ini berubah dalam sekejap ketika mereka tak tahu kalau dunia sebentar lagi akan hancur. Dan di dalam gua tak ada aturan tentang hal itu untuk bersiap menghadapi kehancuran dunia. Kita mulai dari kepala keluarga Croods, yakni Grug. Anak perempuannya bernama Ip, adik terkecil bernama Sandy, ibu mereka bernama Uga, adik laki-laki Ip bernama Tang, dan yang terakhir neneknya bernama Gran. Kemudian keluarga Croods pergi untuk mencari sarapan bersama, dan film pun dimulai. Mereka pergi jauh dari gua dan mengincar sebuah telur hewan. Entah hewan apa, tapi kayak burung unta pada zaman dulu mungkin ya. Dan Tang akan pergi untuk mengambil telur tersebut. Tang pun berhasil mendapatkannya, namun mereka dikejar. Dan keluarga Croods pun berebut telur itu dengan hewan lainnya. Akhirnya keluarga Croods berhasil dan menikmati sarapan telur nikmat tersebut. Namun, matahari mulai tenggelam dan bertanda malam yang mengerikan sedikit lagi tiba. Mereka pun masuk ke dalam gua. Namun, Ip masih berada di luar untuk melihat cahaya matahari terbenam. Saat mulai gelap, Ip mendengar sebuah trompet dari atas tebing. Ketika ia berusaha naik untuk melihatnya, Grug memarahinya dan juga ada hewan buas di sana. Untungnya, Ip dan Grug berhasil masuk ke gua. Ip merasa terkurung di gua tersebut dan tidak menyukainya. Pada akhirnya, Grug pun bercerita. Namun ceritanya itu menyindir Ip dan cerita Grug selalu saja berujung kematian. Setelah itu mereka pun tertidur. Di tengah malam Ip terbangun dan melihat sebuah cahaya. Karena penasaran, Ip memberanikan dirinya untuk meninggalkan goa di malam hari. Saat Ip mengikuti cahaya tersebut, dia menemukan sebuah obor dan juga di sana ada babi hutan. Tapi ternyata babi hutan tersebut adalah seorang remaja pria. Namun kemudian di gua, Grug sadar kalau Ip menghilang dan dia pun pergi meninggalkan gua di tengah malam untuk mencari Ip. Kembali bersama Ip, api yang ada di sana hampir padam dan si pria itu meniup apinya lalu menjelaskan tentang api kepada Ip. Ip menyuruh pria itu membuatkannya api, tapi kemudian Ip malah membuat pria itu pingsan dan dia dibangunkan oleh hewan milik pria tersebut. Pria itu langsung mengajak Ip untuk pergi, dan dia pun memperkenalkan dirinya. Ia bernama Guy, dan hewannya bernama Belle. Guy menjelaskan kalau dunia ini akan berakhir, dan memberitahu Ip kalau ada gempa, tanah retak, dan juga lava. Tapi saat diajak, Ip tak bisa ikut. Dan kemudian Guy memberikan kerang trompet kepada Ip. Saat Ip mau berterima kasih, Guy sudah menghilang dari situ. Dan tiba-tiba Grug ada di belakang Ip. Saat pulang, Ip menjelaskan tentang pria yang ia temukan. Saat Ip mau memanggil Guy pakai trompet kerang, trompet itu dihancurkan sama keluarganya karena dikiranya berbahaya. Kemudian Ip pun marah kepada keluarganya. Namun tiba-tiba ada gempa dan tanah menjadi retak. Semuanya pun panik dan berlari ke gua. Sayangnya gua mereka hancur karena tertimpa runtuhan. Akhirnya mereka kehilangan rumah mereka. Kemudian Ip melihat sesuatu dan ketika dilihat itu adalah sebuah hutan, di mana hutan hijau yang sangat luas. Mereka dikejar oleh hewan buas dan mau tak mau mereka lompat ke area hutan tersebut.
Keluarga Croods kemudian berjalan perlahan menelusuri hutan tersebut, dan kita diperlihatkan seekor binatang buas lainnya. Kembali ke keluarga Croods, mereka masih bingung dengan semua ini, karena mungkin baru pertama kali melihat hutan yang seperti ini. Saat berjalan, Grog bertemu dengan monyet tinju, dan tiba-tiba hewan buas yang baru datang dan langsung mengincar keluarga Croods. Sayangnya saat tempat keluarga Croods bersembunyi adalah hewan aneh monster lainnya. Namun ternyata hewan buas itu takut akan gelap. Bahkan hewan lainnya pun takut akan gelap. Setelah itu tiba-tiba burung merah pembunuh datang. Ip langsung mengambil tanduk dari hewan yang sudah mati dan dia meniupnya. Dan ternyata ada Guy di sana. Guy yang mendengar suara trompet Ip langsung menolong Ip dengan cara menyalakan api. Dan itu pun berhasil. Burung merah pemangsa takut terhadap api dan menyelamatkan keluarga Croods. Namun keluarga Croods yang baru pertama kali melihat api malah membuat kebakaran di mana-mana. Api yang mengenai sebuah jagung raksasa langsung berubah menjadi roket dan meledak menjadi popcorn. Akhirnya mereka pun tidur di dalamnya. Pagi harinya, Guy mencoba untuk kabur, namun dia tertangkap. Dan nenek bilang kalau mereka membutuhkan api dari Guy, yang akhirnya Guy ditahan oleh Grug. Guy mengajak semua untuk pergi ke arah gunung, namun Grug tak mau. Tapi saat melihat area sebaliknya yang sudah tak aman, Grug pun mengarahkan untuk pergi ke gunung tersebut. Mereka pun melakukan perjalanan panjang menuju ke gunung. Saat semua kecapean dan lapar, Grug melihat seekor hewan burung unta. Dan Tang disuruh untuk mengambil telurnya. Tapi Tang tidak berhasil dan akhirnya Grug membawakan kalajengking untuk dimakan. Namun karena si nenek masih lapar, dia menggigit Tang dan keluarga lainnya pun berusaha memisahkannya. Saat itu pun menjadi kesempatan untuk Guy kabur. Namun Ip menahannya. Guy langsung bilang kalau dia lapar dan mengajak Ip untuk berburu dengannya. Mendengar hal itu, Ip pun menolong Guy dan mereka pun pergi berburu berdua. Ip dan Guy menyiapkan sebuah perangkap untuk hewan buruannya. Ip dan Guy pun menjebak burung unta monster, atau apalah namanya, dengan sebuah pancingan burung unta monster betina. Tapi si burung unta tak menginjak perangkapnya. Kemudian Guy pun dilempar masuk kembali ke dalam batang pohonnya. Ip yang dikejar pun berlari ke arah perangkap. Dan akhirnya hewan itu pun jadi santapan mereka dengan cara dibakar. Tapi di sini saya agak bingung, kenapa hewan ini tertarik sama tipuan betina? Padahal kan tadi dia punya telur. Atau mungkin zaman purba laki-lakinya yang bertelur. Atau entahlah, kalau kalian tahu kalian bisa komen di bawah. Oke, kita lanjut. Keluarga Croods pun makan dengan barbar seperti biasanya. Namun si Guy tak kebagian dapat makanan. Kemudian Grug pun bercerita, dan lagi-lagi ceritanya menyinggung tentang Ip. Guy yang mendengar cerita Grug langsung bilang kalau ceritanya tak seperti itu. She lived in a cave with the rest of her, but never go near the cliff. But when no one was looking, and she flew. Guy juga bercerita tentang tujuannya untuk pergi ke hari esok, tempat di mana semuanya menjadi lebih baik. Namun Grug marah saat melihat Ip dan Guy saling tatapan. Dan tetap saja Grug memilih tujuan untuk ke gua, bukan hari esok. Saat pagi hari, Guy terbangun karena dia hampir terjatuh ke lava dikarenakan tempat mereka pas berada di sebelah retakan tanah. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Mereka sampai di tempat yang nantinya atau dulunya adalah dasar laut. Ip bertanya tentang cara harimau dalam cerita Guy semalam bisa terbang. Guy mau memberitahu Ip kalau Ip melepaskannya dari batang tersebut. Lalu Ip pun mendorong Tang dan alhasil Guy lepas dari pegangan Grug. Tapi Grug tak bisa menangkap Guy karena Guy berada di atas terumbu karang yang lancip. Guy yang kasihan melihat keluarga Croods yang tak bisa melewati terumbu karang tersebut menawarkan untuk membantu. Tapi batang kayu yang menahan Guy harus dibuang dahulu, dan Grug pun menyetujuinya. Kemudian Guy membuatkan mereka sepatu agar kaki mereka bisa aman, dan lanjutlah perjalanan mereka untuk ke gunung. Dalam perjalanan itu, Ip semakin dekat dengan Guy, dan akhirnya mereka sampai di sebuah labirin batu.
dan Guy memberikan semua orang trompet kerang dan menyuruhnya berpencar untuk menemukan jalan lebih cepat. Tapi Greg tak memperbolehkannya. Namun tiba-tiba gempa besar mendorong mereka semua masuk ke dalam labirin batu. Mereka pun jatuh dan terpisah-pisah. Mereka semua berjalan ke depan. Dan Uga, nenek bersama Sandy bertemu dengan tumbuhan besar pembunuh. Namun mereka melihat sebuah katak yang lidahnya seperti bunga berhasil lolos melewati tumbuhan pembunuh. Sedangkan Tang bertemu dengan babi hutan atau hewan apalah ini. Soalnya suaranya kayak anjing gitu loh. Dan Ip melihat sebuah sungai yang sangat indah, yang dimana ternyata ada Guy juga di sungai tersebut. Sementara itu, Greg hanya berputar-putar di tempatnya semula. Semuanya pun mulai berjalan keluar meninggalkan Greg sendirian di dalam. Uga yang khawatir berinisiatif untuk mencari Greg di dalam dan menolongnya. Sampai malam harinya, Uga berhasil menjemput Greg ke tempat istirahat mereka di atas pohon. Namun, Greg tak mau ikut ke atas karena masih kesal dengan Guy. Uga pun berterima kasih kepada Guy atas semuanya. Namun, keadaan gempa semakin parah dan Guy akhirnya mengajak semuanya untuk naik ke puncak pohon. Dan di atas mereka pun melihat bintang-bintang yang begitu indah, yang dimana selama ini mereka belum pernah melihatnya karena selalu terkurung di dalam goa. Saat itu juga Greg mendengar mereka membicarakannya kalau Greg tak memiliki ide untuk melindungi mereka. Dan di pagi hari Greg seolah menjadi Guy dan menemukan hal-hal yang baru. Namun hal-hal yang dibuat oleh Greg hanyalah hal aneh yang tidak berguna. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan sebuah perahu cangkang kura-kura raksasa. Greg juga curhat kalau dia berusaha menunjukkan idenya agar Ip mau nurut kepadanya sama seperti saat Ip nurut kepada Guy. Sampailah mereka di daratan dan tiba-tiba sebuah gunung meletus. Greg yang melihat sebuah goa menyuruh semuanya untuk masuk ke dalam goa. Namun yang lain sudah tak mau lagi masuk ke dalam goa dan memilih ikut dengan Guy ke hari esok. Karena itu Greg marah kepada Guy dan mengejarnya. Sayangnya mereka malah nyangkut di aspal. Kemudian Guy pun bercerita tentang keluarganya yang mati karena tersangkut di aspal. Mendengar hal itu, Greg pun terdiam. Di sana mereka akhirnya berbaikan dan Belt disuruh buat tipuan hewan buas. Hewan buas itu pun datang karena mengira kalau hewan buas betina lainnya sedang terperangkap. Alhasil hewan buas itu pun menarik Guy dan Greg. Dan rencana mereka pun berhasil. Setelah itu Greg pun mau diajak ke hari esok. Sayangnya saat telah tiba di atas gunung, daratannya terbelah dan daratannya pun terpisah. Tapi saat yang lain panik, Greg menemukan sesuatu, bahwa di sebelah sana ada cahaya dan mereka harus menyeberang. Guy pun mengambil kesempatan itu untuk dilempar ke seberang duluan. Yang ternyata saat diseberang dia pun selamat. Yang lainnya pun gantian dilempar ke sana. Yang terakhir adalah Ip. Karena keadaan makin memburuk, Greg harus melempar Ip secepatnya. Setelah itu Greg pun lari ke belakang. Saat meteor mulai berjatuhan di tempat Greg, dia menyalakan sebuah api. Greg merasa kesepian dan menggambar seluruh anggota keluarganya. Sialnya Greg malah bertemu dengan si hewan buas. Tapi hewan buas itu ternyata tidak memakan Greg. Dan ternyata si hewan buas itu sedang ketakutan. Greg pun berteman dengannya. Dan Greg mulai memikirkan sebuah rencana untuk ke seberang. Greg mengambil sebuah tulang hewan raksasa dan melengketkannya dengan aspal. Lalu memanggil burung merah pembunuh dan menyalakan api. Ide itu pun berhasil membuat Greg terbang dengan si hewan buas. Dalam perjalanan, Greg juga membawa Douglas, hewan peliharaan Tang, dan beberapa hewan lainnya yang ia selamatkan. Namun tiba-tiba sebuah ledakan besar terjadi. Di sisi lain mereka kira Greg telah mati. Namun beruntungnya Greg tiba-tiba berhasil selamat dari kejadian mematikan tersebut. Saat berjalan ke atas, mereka pun melihat sebuah tempat yang begitu indah di pinggir pantai. Mereka semua pun turun ke bawah, lalu tinggal di sana, di mana menurut mereka itu adalah hari esok. Dan hidup bersama bahagia di sana. Lalu film pun tamat.
Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Selanjutnya kita akan lanjutkan The Croods 2. Dan jangan lupa buat subscribe. Sampai jumpa dan bye-bye.